Perkenalkan, saya Ellen Dwi Ratnasari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Mejayan, Kabupaten Madiun. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai jurnal refleksi dwi mingguan pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Jurnal ini ditulis sebagai refleksi diri setelah selama 2 minggu mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak yang kedepannya akan ditulis secara rutin selama 2 mingguan sebagai tugas yang harus dikerjakan oleh calon guru penggerak. Dalam menulis jurnal ini, saya menggunakan model refleksi 4F, yaitu fact, feeling, finding, dan future yang diprakarsai oleh Dr. Roger Greenaway. 4F dapat diterjemahkan menjadi 4P, yakni peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama adalah peristiwa. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berkaitan tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, maka kami melanjutkan ke materi 1.2, yaitu nilai-nilai dan peran guru penggerak. Pada modul ini, saya mulai mempelajari materi. Kemudian, kami diminta untuk membuat trapesium usia. Trapesium usia ini merupakan gambaran diri saya dimulai dari mengawali pendidikan yang saya tempuh di usia taman kanak-kanak sampai pada usia sekarang bekerja sebagai guru. Pada saat usia sekolah, kami diminta mengingat satu dari beberapa kejadian positif dan negatif yang pernah saya alami. Pada saat proses pembuatan trapesium usia, saya dapat mengingat betul walau kejadiannya sudah sangat lama terjadi, baik itu mengenai hal positif dan negatif yang pernah saya alami yang berkaitan dengan guru saya dulu. Di sini saya menyadari bahwa peran guru sangat berpengaruh kepada saya. Saya harus bisa menjadi seorang guru yang nantinya memberikan pengaruh positif kepada peserta didik saya dan berusaha sebaik mungkin tidak memberikan pengaruh negatif kepada anak, sehingga momen ini menjadikan sebagai kejadian negatif yang akan dikenang selamanya oleh peserta didik saya. Kemudian pada materi selanjutnya, saya diminta untuk mengidentifikasi nilai-nilai guru penggerak yang sudah ada pada diri saya. Kemudian, bagaimana nilai-nilai guru penggerak tersebut bisa dilakukan dan dioptimalkan dalam pembelajaran. Materi di dalam modul 1.2 ini terbagi atas 3 materi besar, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Momen yang paling penting, mencerahkan dan menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 yaitu yang pertama, penting dan mencerahkan. Mempelajari modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik dan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana seorang guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun murid, serta pernyataan beliau mengenai menghamba pada anak. Mengetahui serta menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara seperti berpihak pada murid, mandiri, inovatif,
kolaboratif, dan reflektif. Momen yang kedua adalah menantang. Melakukan aksi nyata atau penerapan sesuai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berusaha untuk mampu memiliki seluruh nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya yaitu mengerjakan setiap tugas dengan adanya batasan waktu, terutama untuk tugas kolaborasi yang hanya diberikan waktu 1 hari untuk berdiskusi bersama rekan sesama calon guru penggerak. Namun, tugas-tugas tersebut sangat mampu mengeksplorasi cara berpikir calon guru penggerak untuk menggali informasi yang luar biasa, begitu banyak. Selanjutnya, saya dan teman-teman diarahkan pada ruang kolaborasi oleh fasilitator kami untuk berdiskusi bersama yang nantinya kami dibagi dalam beberapa kelompok. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 kali pertemuan, yakni untuk berdiskusi bersama kelompok kecil, kemudian dilanjutkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok, kemudian diberi umpan balik berupa pertanyaan dan tanggapan dari kelompok lainnya. Di dalam kelompok ini, kami diminta membuat karya yang berisi gambaran singkat yang berbasis kekuatan nilai, lalu merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak yang kelompok pilih. Pada diskusi ini, kelompok kami memilih peran mendorong kolaborasi dan berdasarkan kesepakatan bersama nilai yang dominan dimiliki 4 calon guru penggerak adalah mendorong kolaborasi. Yang kedua adalah perasaan. Yang saya rasakan selama 2 minggu mempelajari modul 1.1 dan 1.2 adalah saya merasa sangat senang dan bersyukur bisa menerapkan ilmu yang saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak. Saya merasa bangga karena bisa menjadi bagian dari agen perubahan ekosistem pendidikan. Dan saya merasa bertanggung jawab serta tertantang untuk melakukan perubahan seperti apa yang saya inginkan. Dalam prosesnya timbul ide atau gagasan. Di antaranya, saya akan terus berbagi pengalaman mengajar kepada rekan guru saya. Saya terus berbagi skill dalam teknologi dan mendukung proses pembelajaran kepada rekan guru. Serta saya mencoba hal-hal baru sehingga rekan guru termotivasi untuk belajar dan berinovasi dalam media pembelajaran. Kemudian saya merefleksikan hasil kegiatan bersama-sama dengan rekan guru. Yang ketiga adalah pembelajaran. Selama 2 minggu ini saya telah mempelajari bahwa peran seorang guru tidak terbatas pada pendidikan dan pengembangan bakat siswa saja. Tapi lebih dari itu, guru harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas di sekolahnya, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Untuk menjalankan peran tersebut, guru harus memiliki nilai-nilai mulai dari yang berpihak pada murid, inovatif, mandiri, reflektif, dan kolaboratif. Yang keempat adalah penerapan. Setelah mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, saya akan berusaha menerapkan beberapa hal berikut. Dalam rangka mengembangkan diri, saya aktif dalam berbagai pelatihan, diklat, webinar, baik dilakukan secara daring maupun luring sebagai wahana untuk mengupdate kompetensi saya.
Menerapkan budi pekerti peserta didik dengan menerapkan budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan dan santun, dan menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu dengan pembelajaran di dalam dan luar kelas yang membuat murid merasa nyaman dan senang. Selanjutnya yaitu berkolaborasi dengan teman sejawat dalam rangka merencanakan pembelajaran yang menyenangkan serta kegiatan sekolah lainnya. Berkolaborasi dengan kepala sekolah tentang tugas kurikulum terkait fungsi dan peran saya sebagai pembina OSIS demi kemajuan siswa dan sekolah. Yang selanjutnya adalah berinovasi. Saya akan aktif dan terus berinovasi dalam membuat media pembelajaran yang inovatif seperti video pembelajaran. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.